Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik dan etika profesional kewirausahaan. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alpi Alpiani dan rekan saya Ulki Juliansa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan materi. A. Hakikat, karakteristik, dan etika profesional. Yang pertama, proaktif ialah seorang wirausahawan yang berhasil selalu memiliki inisiatif dan assertiveness. Yang kedua, berorientasi pada prestasi ialah seorang wirausahawan yang berhasil tercermin dalam efisiensi, mengutamakan kualitas pekerjaan, berencana, dan mengutamakan monitoring. Yang ketiga, komitmen terhadap perusahaan lain ialah seorang wirausahawan yang berhasil menjadi komitmen terhadap perusahaan lain, misalnya dalam mengadakan kontrak, kerja, dan mengenal baik hubungan bisnis. Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh Kurloff 1993 ialah seseorang memiliki ciri dan watak kewirausahaan apabila ia memiliki komitmen terhadap tugas, memilih risiko yang paling moderat daripada spekulasi, memanfaatkan peluang, lebih realistis dan antisipatif, objektif, memerlukan umpan balik segera, sikap terhadap uang yang menganggap uang sebagai alat dalam usaha, dan proaktif terhadap manajemen. Baik, yang B, mengenal karakteristik wirausahawan. Yang pertama, ada definisi karakteristik. Matthew dan Zazak 1990 menyatakan bahwa karakteristik profesional individu mencakup usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, suku bangsa, dan kepribadian. Yang kedua, menurut Sigian 2008 menyatakan bahwa karakteristik biografikal individual dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Yang kedua, ada model-model karakteristik wirausahawan. Yang pertama, ada model wirausahawan menurut Mike Klein. Yang kedua, model menurut Kao. Yang ketiga, model menurut Guthrie. Yang keempat, model menurut Kashmir. Yang kelima, model wirausahawan menurut potensial. Oke, yang ketiga, pengelompokan ciri dan karakteristik wirausahawan. Pengelompokan ciri dan karakteristik wirausahawan ialah sebagai berikut. Menurut Dan Gaskell, seorang wirausahawan yang berhasil juga mempunyai sifat mandiri, memiliki minat dan pandangan, gagasan, dan temuan. Wirausahawan juga mempunyai inspirasi, keterlibatan, keuletan, keinginan, kemampuan menggerakkan orang lain, ulet, mempunyai cita-cita, idealisme, dan gagasan. Yang keempat, ada sifat yang harus dimiliki wirausahawan. Seorang wirausahawan harus menjadi seorang yang mampu melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. B.N. Marbun 1999 mencirikan sifat yang perlu dimiliki seorang wirausahawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cirinya ada percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambil risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keoriginalan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, kreativitas. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh rekan saya, Ulki Juliansa. Materi selanjutnya saya akan paparkan, yaitu C. Etika wirausahawan. 1. Hakikat etika wirausahawan. Menurut G. Meredith et al. 1996, mengemukakan bahwa para wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan yang ada, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang lebih cepat untuk memastikan sukses. 2. Fungsi etika kewirausahaan. Menurut Devin 2000,
10. Menempatkan fungsi etika pada 3 kelompok, yaitu A. Sasaran untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. B. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. C. Orientasi etis diperlakukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. 3. Etika bisnis atau kewirausahaan. Menurut Zimmerer 1996, etika bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin 1987, etika bisnis sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Ketika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. 4. Norma kewirausahaan. Selain etika dan perilaku, yang penting dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer 1996, ada 3 tingkatan norma etika, yaitu sebagai berikut. A. Hukum. Berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukumnya mengatur perilaku minimum. B. Kebijakan dan prosedur organisasi memberi arah khusus bagi setiap orang atau organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan atau bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. C. Moral, sikap mental individual sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan norm formal. 5. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan. A. Prinsip etika dan norma kewirausahaan. B. Pentingnya etika bisnis. C. Cara mempertahankan standar etika. D. Tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya ada D. Wirausaha profesional. Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional, peningkatan status. Menurut Gilay Eggland 1989, mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, yaitu keahlian dan pengalaman. Pelakunya diperlakukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek, yaitu 1. Ilmu pengetahuan tertentu. 2. Aplikasi kemampuan atau kecakapan. 3. Berkaitan dengan kepentingan umum. Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi merupakan standar pengukuran profesi wirausahawan. 1. Orientasi filosofi. Pertama, lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Akan tetapi, menggunakan lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. 2. Yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu, yaitu mengembang sikap individual, kebesaran personal, pelayanan umum, dan aturan yang bersifat pribadi. Ketiga, alektik, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis. 2. Orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan menekankan 6 langkah pengembangan profesionalisasi
yaitu A. Dimulai dari adanya asosiasi informasi individu yang memiliki minat terhadap profesi. 2. Identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu. C. Praktisi terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. D. Penyekatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. E. Penentuan kode etik. F. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu termasuk syarat akademis dan pengalaman di lapangan. 3. Orientasi karakteristik. Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi atau pekerja. Ada 8 karakteristik pengembang profesionalisasi antara satu dan lainnya yang berkaitan, yaitu A. Kode etik. B. Pengetahuan yang terorganisasi. C. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. D. Tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan. E. Sertifikat keahlian. F. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk dapat memangku tugas dan tanggung jawab. G. Kesempatan untuk menyebar luasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi. H. Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malapraktik oleh anggota profesi. 4. Orientasi non-tradisional. Perspektif pendekatan keempat, yaitu perspektif non-tradisional, menyatakan bahwa seorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Baik, dari presentasi kami kali ini, kesimpulannya ialah kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang menjadi dasar untuk mengejar peluang dan mencapai kesuksesan. Ini melibatkan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk mengatasi tantangan. Secara inti, kewirausahaan adalah sifat individu yang memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif secara kreatif dalam kehidupan nyata. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.